Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak dan Ibu semua. Kembali berjumpa di Info Pensiunan ASN, channel yang selalu menghadirkan informasi akurat, terpercaya, dan relevan bagi Bapak dan Ibu pensiunan ASN, TNI, maupun Polri di seluruh Indonesia. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat menyongsong hari-hari yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, menjelang awal tahun 2026, khususnya saat tanggal 1 Januari 2026 yang ditetapkan sebagai libur nasional, muncul pertanyaan yang kerap diajukan. Salah satu yang paling sering adalah, apakah gaji pensiunan PNS tetap akan masuk dari taspen meski bertepatan dengan hari libur nasional? Pertanyaan ini sangat wajar. Setiap pensiunan ingin memastikan bahwa hak pencairan gaji tetap berjalan lancar tanpa terganggu oleh hari libur. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas fakta resmi terkait pencairan gaji pensiunan pada tanggal 1 Januari 2026 berdasarkan penjelasan dari pihak terkait. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kami harap Bapak dan Ibu klik tombol like agar informasi ini bisa menjangkau lebih banyak pensiunan yang mencari jawaban serupa. Tonton video ini sampai akhir untuk mendapatkan gambaran lengkap dan jelas, tanpa spekulasi dan rumor. Mari kita mulai. 1. Gaji pensiunan PNS tetap cair meski libur nasional. Seperti kita ketahui bersama, tanggal 1 Januari 2026 bertepatan dengan peringatan Tahun Baru yang secara resmi masuk dalam daftar libur nasional. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi beberapa pensiunan karena sebagian besar kantor bank tidak melayani secara fisik pada tanggal merah. Namun, Bapak dan Ibu perlu mengetahui bahwa pencairan gaji pensiunan PNS tetap berjalan pada tanggal 1 Januari 2026. Sistem pembayaran gaji pensiunan yang dikelola oleh PT Taspen bersifat otomatis dan terjadwal. Artinya, meski layanan perbankan fisik tutup, transfer gaji tetap dilakukan secara elektronik dan dana akan langsung masuk ke rekening masing-masing penerima. Dengan sistem ini, Bapak dan Ibu tidak perlu menunggu hari kerja berikutnya untuk mendapatkan gaji. Transaksi elektronik menjamin keamanan dan ketepatan waktu, sehingga hak pensiun tetap terpenuhi tepat pada waktunya. Akses gaji pensiunan saat libur nasional. Meskipun kantor bank tutup, pensiunan tetap bisa mengakses dana pensiun melalui beberapa cara. ATM, penarikan tunai dapat dilakukan kapan saja. Mobile banking, mengecek saldo, memindahkan dana, atau membayar tagihan rutin langsung dari ponsel. Dengan layanan digital ini, pencairan gaji pensiunan tetap nyaman dan aman, bahkan saat libur nasional sekalipun. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir kehilangan akses terhadap haknya. 3. Pentingnya otentikasi mandiri. Agar pencairan berjalan lancar, setiap pensiunan harus memastikan bahwa otentikasi mandiri telah dilakukan melalui aplikasi Taspen Otentikasi. Otentikasi ini memastikan sistem dapat memproses pencairan tanpa kendala. Waktu terbaik untuk melakukan otentikasi adalah akhir Desember 2025, paling lambat dini hari 1 Januari 2026. Jika otentikasi belum dilakukan, sistem bisa menunda sementara pencairan gaji. Maka dari itu, langkah ini sangat penting agar gaji tetap masuk tanpa hambatan. 4. Besaran gaji pensiunan Januari 2026. Perlu diketahui, gaji pensiunan bulan Januari 2026 masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024. Artinya, belum ada penyesuaian atau perubahan nominal. Berikut kisaran gaji per golongan. Golongan 1, Rp1.748.100 hingga Rp2.256.700. Golongan 2, Rp1.748.100 hingga Rp3.208.800. Golongan 3, Rp1.748.100 hingga Rp4.296.000. Golongan 4, Rp1.748.100 hingga Rp4.957.100. Besaran ini menjadi acuan sampai ada kebijakan resmi terbaru dari pemerintah. Pentingnya mengikuti informasi resmi. Bapak dan Ibu, seluruh informasi mengenai
Jadwal pencairan gaji, mekanisme transfer, nominal gaji, selalu mengikuti kebijakan resmi pemerintah dan PT Taspen. Mengingat sering muncul informasi simpang siur menjelang pergantian tahun, sangat disarankan untuk selalu memantau pengumuman resmi. Dengan berpedoman pada sumber resmi, Bapak dan Ibu dapat menghindari kebingungan atau kesalahpahaman. Tips mengelola gaji pensiunan. Menerima gaji tepat waktu adalah hal penting, tetapi lebih penting lagi bagaimana mengelolanya dengan bijak. Prioritaskan kebutuhan pokok, makan, listrik, obat-obatan. Sisihkan untuk dana darurat, misal untuk biaya kesehatan mendesak. Gunakan layanan perbankan digital untuk efisiensi dan keamanan. Hindari terjebak tawaran pinjaman atau investasi yang meragukan. Karena Taspen tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. 7. Ketenangan finansial dan penghargaan negara. Pencairan gaji tepat waktu bukan sekadar transaksi keuangan. Ini adalah simbol penghargaan negara atas pengabdian Bapak dan Ibu selama bertahun-tahun. Dengan dana yang masuk, pensiunan merasakan kepastian finansial. Terjadi ketenangan dalam perencanaan kebutuhan bulanan. Negara menunjukkan kehadirannya dalam menjamin kesejahteraan warga yang telah mengabdi. 8. Prediksi kebijakan tahun 2026 dan seterusnya. Meskipun Januari 2026 mengikuti ketentuan lama, pemerintah melalui Taspen dan Kementerian Keuangan terus mempersiapkan penyesuaian di tahun berikutnya. Hal ini termasuk pemanfaatan sistem digital untuk penyaluran rapel, penyesuaian gaji pensiunan sesuai inflasi dan daya beli, integrasi data pensiunan agar pencairan lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, pensiunan bisa menantikan kepastian jangka panjang tanpa harus tergesa-gesa mengikuti rumor atau informasi tidak resmi. 9. Kesimpulan dan pesan penting. Bapak dan Ibu yang kami hormati, beberapa hal yang harus diingat. 1. Gaji pensiunan Januari 2026 tetap cair meski libur nasional. 2. 3. Sistem pembayaran otomatis dan elektronik menjamin keamanan. 4. 5. Otentikasi mandiri melalui aplikasi Taspen wajib dilakukan. 6. 7. Besaran gaji mengikuti PP nomor 8 tahun 2024. Selalu pantau informasi resmi dari Taspen dan pemerintah. 10. 11. Gunakan gaji dan rapel secara bijak. Prioritaskan kebutuhan pokok, dana darurat, dan kesehatan. 12. Dengan memahami semua hal di atas, Bapak dan Ibu dapat menyongsong tahun baru 2026 dengan tenang, aman, dan siap secara finansial. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan ke rekan pensiunan lainnya, dan tuliskan pertanyaan atau pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar. Kami akan terus menghadirkan informasi resmi, akurat, dan terpercaya bagi seluruh pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah memahami kepastian pencairan gaji pensiunan Januari 2026, mari kita bahas lebih jauh tentang strategi memanfaatkan hak pensiun dengan bijak, khususnya menjelang awal tahun. 10. Merencanakan penggunaan gaji dan rapel. Banyak pensiunan menganggap gaji dan rapel adalah tambahan penghasilan yang bisa digunakan sekehendak hati. Sebenarnya, pendekatan bijak sangat diperlukan agar manfaatnya terasa lebih lama. Berikut beberapa saran. 1. Prioritaskan kebutuhan pokok dan rutin. Gaji dan rapel sebaiknya digunakan untuk biaya sehari-hari seperti makanan, listrik, air, transportasi, dan obat-obatan. Ini memastikan kebutuhan dasar tetap terpenuhi tanpa harus khawatir keuangan menipis di awal tahun. 2. Siapkan dana darurat. Tidak ada yang tahu kapan kebutuhan mendadak muncul, misalnya untuk kesehatan atau perbaikan rumah. Sisihkan sebagian gaji untuk dana darurat agar tidak harus meminjam atau terjebak tawaran investasi yang meragukan. 4.
Gunakan teknologi perbankan. Dengan layanan mobile banking atau e-wallet, Bapak dan Ibu bisa mengatur aliran keuangan, melakukan pembayaran, dan memantau saldo secara real-time. Ini mempermudah pengelolaan gaji, bahkan saat libur nasional. 6. Prioritaskan kesehatan dan keluarga. Kesehatan adalah investasi jangka panjang. Selain itu, sebagian pensiunan memanfaatkan Rapel untuk membantu pendidikan cucu, kebutuhan keluarga, atau persiapan akhir tahun. 8. Dengan langkah-langkah ini, gaji pensiunan tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga memberikan kepastian finansial dan ketenangan pikiran. 11. Keamanan data dan informasi. Bapak dan Ibu, di era digital, keamanan data pribadi menjadi sangat penting. Sebagai pensiunan, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan. Jangan mudah percaya tawaran pinjaman, investasi, atau penggandaan uang yang datang via telepon, SMS, atau WhatsApp. PT Taspen tidak pernah meminta kode OTP, password, atau data pribadi melalui pesan pribadi. Semua informasi resmi selalu disampaikan melalui aplikasi Taspen Mobile, situs resmi PT Taspen, Mutasi rekening yang terintegrasi. Mengikuti aturan ini memastikan Bapak dan Ibu tetap aman dari penipuan, terutama menjelang pencairan Rapel dan gaji awal tahun. 12. Peran DPR dan Kementerian Keuangan. Kepastian pencairan gaji pensiunan bukan hanya hasil keputusan Taspen, ini adalah hasil koordinasi antara DPR dan Kementerian Keuangan. DPR bertugas mengawasi dan memastikan hak pensiunan tidak tertunda. Mereka mendorong agar kebijakan berjalan sesuai dengan regulasi dan kepentingan rakyat. Kementerian Keuangan memastikan anggaran tersedia, pencairan sesuai aturan APBN, dan tidak mengganggu program prioritas lain. Ketika keduanya sepakat, itu artinya pintu untuk pencairan resmi sudah terbuka. Namun, pelaksanaan tetap harus menunggu PP atau peraturan pemerintah sebagai dasar hukum. Tanpa PP, Taspen tidak bisa menyalurkan Rapel walaupun anggaran tersedia. 13. Rapel pensiunan, penjelasan lengkap. Bapak dan Ibu, Rapel bukan uang baru atau bonus. Rapel adalah selisih hak gaji yang seharusnya diterima sejak kenaikan berlaku. Misalnya, kenaikan gaji berlaku Januari 2025. PP baru terbit di akhir tahun 2025. Maka, Rapel mencakup selisih gaji dari Januari hingga bulan sebelum pencairan. Itulah sebabnya nominal Rapel bisa terlihat besar. Tiap pensiunan menerima berbeda, tergantung golongan, masa kerja, dan gaji pokok. Golongan 1 dan 2 bisa menutupi kebutuhan pokok beberapa bulan. Golongan 3 dan 4 bisa digunakan untuk biaya kesehatan, cicilan, atau kebutuhan keluarga. Namun perlu diingat, Rapel hanya sekali bayar dan bukan tambahan berkelanjutan. 14. Mekanisme pencairan Rapel. Setelah PP diterbitkan, 1. Data pensiunan disinkronkan dengan instansi asal, ASN, TNI, Polri. Sistem pembayaran diperbarui. Taspen memastikan tidak ada kesalahan transfer. Proses ini memakan waktu beberapa minggu, tetapi jika semua tahapan sudah siap, pencairan bisa dilakukan cepat dan tepat sasaran. 15. Tips menghindari kesalahan dan penipuan. Selalu cek data rekening di Taspen Mobile. Pastikan rekening aktif dan sesuai data Taspen. Jangan berbagi kode OTP atau informasi pribadi kepada siapapun. Hanya percayai informasi resmi dari Taspen atau pemerintah. Dengan langkah-langkah ini, hak pensiunan tetap aman dan tidak terganggu pihak luar. 16. Dampak gaji dan Rapel bagi kehidupan pensiunan. Ketika gaji dan Rapel diterima tepat waktu, pensiunan merasa tenang secara finansial. Bisa merencanakan pengeluaran awal tahun, membantu keluarga dan kebutuhan sehari-hari, memberikan kepastian bahwa negara hadir dan menghargai jasa masa lalu. Ini bukan sekedar angka di rekening, tapi bentuk penghargaan nyata dari negara.
17. Persiapan awal tahun 2026 untuk pensiunan. Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan momentum awal tahun untuk menyusun anggaran bulanan berdasarkan gaji baru, membuat catatan kebutuhan penting, listrik, air, obat, belanja pokok, menabung untuk kebutuhan mendesak atau dana darurat, mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk mengelola pengeluaran. Dengan persiapan ini, Bapak dan Ibu bisa menghadapi awal tahun dengan tenang, tanpa stres terkait finansial. 18. Pentingnya komunikasi antar pensiunan. Saluran informasi resmi memang penting, tetapi saling mengingatkan antar pensiunan juga menjadi strategi bijak. Misalnya, memberi informasi yang benar tentang jadwal pencairan, membantu teman yang kesulitan otentikasi taspen mobile, mengingatkan untuk tidak terpancing tawaran penipuan. Kerjasama dan komunikasi yang baik memperkuat keamanan dan kesejahteraan seluruh pensiunan. 19. Menyongsong kebijakan tahun 2026. Memasuki 2026, pemerintah melalui Taspen terus menyempurnakan Sistem pembayaran digital, penyaluran rapel lebih cepat dan akurat, integrasi data pensiunan untuk meminimalkan kesalahan. Ini menunjukkan komitmen negara untuk memastikan hak pensiunan selalu terlindungi. 20. Kesimpulan dan penutup. Bapak dan Ibu yang kami hormati, gaji pensiunan Januari 2026 tetap cair meski libur nasional. Proses otomatis elektronik memastikan dana langsung masuk rekening. Autentikasi mandiri wajib dilakukan untuk lancarnya pencairan. Nominal gaji masih sesuai PP nomor 8 tahun 2024. Gunakan gaji dan rapel secara bijak untuk kebutuhan pokok, kesehatan, dan dana darurat. Selalu ikuti informasi resmi dan jangan percaya rumor. Dengan memahami sebuah hal di atas, Bapak dan Ibu bisa menyambut tahun baru 2026 dengan tenang, aman, dan percaya diri. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan ke rekan pensiunan lainnya, dan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Channel ini akan terus menghadirkan informasi resmi, akurat, dan terpercaya untuk seluruh pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk lebih memahami manfaat gaji pensiun dan rapel, mari kita lihat simulasi sederhana. Misalnya, pensiunan golongan 2 memiliki gaji pokok bulanan Rp2.500.000 dan rapel 6 bulan sebesar Rp15 juta. Total dana yang diterima sekaligus adalah Rp17.500.000 jika ditambah gaji Januari. Dengan angka ini, Bapak dan Ibu bisa membagi dana menjadi beberapa pos. Kebutuhan pokok 3 bulan sebesar Rp7.500.000, dana kesehatan atau obat-obatan Rp3 juta, tabungan darurat Rp5 juta, dan membantu keluarga atau cucu Rp2 juta. Dengan cara ini, rapel dan gaji tambahan tidak habis dalam waktu singkat, tetapi bisa memberikan ketenangan finansial lebih lama. Contoh lain, pensiunan golongan 4 dengan gaji pokok bulanan Rp4.500.000 dan rapel 6 bulan sebesar Rp27 juta. Total dana Rp31.500.000 bisa dimanfaatkan untuk membayar cicilan rumah atau kendaraan, persiapan kebutuhan pendidikan cucu, dana kesehatan jangka panjang, atau tabungan atau investasi aman. Simulasi ini menunjukkan bahwa rapel adalah hak yang dikumpulkan, bukan uang tambahan atau bonus. Pengelolaan yang bijak membuat manfaatnya terasa lebih lama. Untuk melihat progres kenaikan gaji dan rapel, mari kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2025, rata-rata kenaikan gaji pensiunan sekitar 5 hingga 6%, sedangkan 2026 diperkirakan 7 hingga 8%, tergantung golongan. Dengan perbandingan ini, terlihat bahwa pemerintah konsisten menyesuaikan gaji sesuai inflasi dan daya beli, menjadi bukti nyata bahwa negara menghargai pengabdian pensiunan. Selain menggunakan gaji dan rapel untuk kebutuhan rutin, Bapak dan Ibu juga dapat melakukan optimalisasi dana dengan langkah aman.
Investasi aman seperti deposito atau reksadana pemerintah, asuransi kesehatan tambahan agar biaya kesehatan tidak membebani gaji bulanan, pendidikan anak dan cucu, serta pengelolaan digital melalui aplikasi perbankan untuk membagi alokasi pengeluaran secara otomatis. Langkah-langkah ini memastikan gaji dan rapel tidak habis dalam waktu singkat, tetapi memberi manfaat berkelanjutan bagi bapak dan ibu serta keluarga. Banyak pertanyaan umum yang sering diterima. Apakah semua pensiunan berhak menerima rapel? Ya, selama pensiunan ASN, TNI, atau Polri yang menerima pensiun melalui Taspen dan masuk dalam skema kenaikan sesuai PP. Berapa lama pencairan rapel dilakukan? Pencairan dilakukan bertahap, tergantung golongan dan sinkronisasi data, biasanya dalam hitungan minggu setelah PP diterbitkan. Apakah gaji tetap masuk jika rekening tidak aktif? Tidak, pastikan rekening aktif dan sesuai data Taspen. Apakah bisa menarik rapel sekaligus melalui ATM? Ya, setelah dana masuk, Bapak dan Ibu bisa menarik melalui ATM, mobile banking, atau teller bank. Apakah ada biaya administrasi untuk rapel? Tidak, semua pencairan rapel tanpa potongan dan biaya tambahan. PT Taspen kini menerapkan sistem digital canggih. Taspen Mobile memungkinkan memantau rapel, gaji bulanan, dan verifikasi data real-time. Smart Distribution System memungkinkan sebagian rapel dicairkan lebih dulu agar manfaat cepat dirasakan. Sisanya menyusul setelah proses administrasi selesai. Integrasi data nasional memastikan tidak ada kesalahan transfer, data pensiunan valid, dan meminimalkan resiko tertunda. Dengan teknologi ini, Bapak dan Ibu bisa lebih mudah mengontrol keuangan meskipun pencairan gaji atau rapel bertepatan dengan hari libur nasional. Meskipun pencairan gaji dan rapel semakin dekat, tetap dibutuhkan kesabaran, kewaspadaan, dan kepatuhan. Bersabarlah, karena proses administrasi tetap berjalan bertahap. Waspadalah terhadap informasi berlebihan yang beredar di media sosial. Patuhi prosedur resmi melalui Taspen Mobile agar hak Bapak dan Ibu terjamin. Dengan 3 hal ini, Bapak dan Ibu bisa menikmati hak pensiun tanpa stres dan tetap aman dari penipuan. Awal tahun seringkali menjadi momen krusial bagi pensiunan. Buat catatan pengeluaran bulanan sebelum menerima gaji dan rapel. Siapkan prioritas kebutuhan pokok seperti listrik, air, makanan, obat-obatan. Sisihkan dana untuk cadangan darurat dan kesehatan. Gunakan layanan digital untuk memantau saldo dan melakukan pembayaran rutin. Dengan strategi sederhana ini, Bapak dan Ibu bisa mengelola keuangan dengan lebih efisien meskipun awal tahun bertepatan dengan libur nasional. Rapel dan gaji pensiun bukan sekedar angka di rekening. Ini adalah bukti nyata penghargaan negara terhadap pengabdian panjang Bapak dan Ibu. Memberikan kepastian hidup, menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pensiunan, serta memberikan ketenangan pikiran agar fokus pada kesehatan dan keluarga, bukan urusan finansial. Dengan memahami hak dan mengelola dengan bijak, Bapak dan Ibu dapat menyongsong tahun 2026 dengan tenang, aman, dan percaya diri. Mari kita rangkum poin penting. Gaji pensiunan Januari 2026 tetap cair meskipun libur nasional. Sistem digital PT Taspen memastikan transfer berjalan otomatis. Rapel adalah hak yang dikumpulkan sejak kenaikan berlaku, bukan bonus. Data pensiunan harus valid untuk memastikan pencairan lancar. Gunakan gaji dan rapel secara bijak untuk kebutuhan pokok, kesehatan, dan dana darurat. Hanya percayai informasi resmi dari Taspen Mobile atau situs resmi. Awal tahun 2026 adalah momen tepat untuk merencanakan keuangan dengan lebih baik. Dengan pemahaman ini, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu panik, dan tidak mudah terombang-ambing oleh rumor. Hak pensiun aman, jelas, dan dapat dirasakan manfaatnya secara nyata. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan kepada rekan pensiunan, dan tulis pertanyaan di kolom komentar. Channel ini akan terus menghadirkan informasi resmi, akurat, dan terpercaya bagi seluruh pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.